True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Basuh hati kami dan ampunilah, dan layakkan kami menggapai tata kasih karunia-Mu pagi siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Slide yang sama, nanti aja. Shalom. Saudara, tidak ada tokoh yang memiliki pengaruh dalam sejarah umat manusia seperti yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tetapi tidak ada tokoh yang begitu diperdebatkan seperti Yesus Kristus. Sebab di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan Allah sekaligus sosok manusia sejati. Son of God and Son of Man in one. Dan dia memanggil kita orang percaya, anak-anak manusia, untuk dimampukan dan mampu untuk melewati hidup ini. Bukan hanya sebagai anak manusia, tetapi sebagai anak Allah. Sesuatu yang sorgawi, sesuatu yang ilahi, boleh kita alami dalam kemanusiaan kita. Natural dan supranatural bertemu. Yesus Kristus membawa sebuah paradigma baru dari sebuah peraturan kepada sebuah hubungan dalam perjanjian. Dan melalui hubungan perjanjian ini, seorang tidak hanya menjadi seorang yang beragama, tetapi menjadi seorang yang berjalan bersama Tuhan dalam hidup ini. Dia akan melihat sebuah portal surgawi terbuka untuk dia melewati apa yang dia butuhkan dalam hidup ini. Yesus tidak datang berhenti untuk kita menerima pengampunan. Sekalipun pengampunan adalah sebuah fondasi wujud dari pendamaian. Pintu gerbang untuk memasuki sebuah perjalanan iman. Dan di dalam perjalanan, Anda tidak hanya menerima pengampunan, Anda menerima penyediaan, Anda menerima intervensi. Amin. Marilah kita tidak kehilangan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup ini. Pagi siang ini saya ingin membagikan ada 5 hal. Adalah harta. Dan jangan sampai kita kehilangan harta tersebut. Sebagaimana yang ditulis, hal kerajaan sorga adalah seperti orang menemukan harta. Dan harta yang paling hakiki bukanlah sesuatu, bukan kekayaan, bahkan pada akhirnya bukan karunia, tetapi adalah Tuhan itu sendiri. Engkaulah menjadi kepunyaanku dan aku menjadi kepunyaanmu. Sebuah hubungan dalam perjanjian. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika engkau melihat sesuatu atau seseorang harta, engkau tidak ingin kehilangan. Ketika seorang suami melihat istrinya adalah sebuah harta, dia akan menangisi ketika dia ditinggal oleh istrinya. Dan sebaliknya. Betul? Dan di mana hartamu? Di situ hatimu. Kenapa Yudas menukar Yesus dengan 30 keping perak? Karena dia melihat uang, harta, emas itu lebih berharga dari Yesus. Kalau seekor monyet disodori 2 barang, batang emas murni 1 kilo, 1 miliar, dengan pisang, dia pilih mana? Dia pilih pisang.
Kenapa? Bukan karena harganya satu pisang ini lebih mahal dari satu batang emas. Karena dia nggak bisa melihat mana harta itu. Biarlah kita tidak jadi monyet. Kita memahami apa harta yang sesungguhnya. Yesus datang, anak Allah dari sorga, berinkarnasi di dunia, menjadi anak manusia, melewati hidup ini sebagai anak manusia dan anak Allah dalam satu wujud sosok. Yesus tidak memakai kealahannya, sekalipun ini debat teologi, selama dia di bumi. Dari mana Pak? Filipi 2. Filipi 2 ya? Ya, karena dia mengosongkan berkenosis dan tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lah dia buat mujizat Pak. Seluruh mujizat yang dia lakukan karena kepenuhannya dia dalam Roh Kudus. Kalau dia memakai kealahannya, dia nggak butuh puasa. Allah nggak butuh puasa, betul? Allah nggak bertumbuh sempurna. Yesus bertumbuh sebagai manusia. Apa artinya? Kalau dia berjalan di muka bumi sebagai Allah, tok, maka kita nggak bisa niru. Oh dia Allah, saya manusia. Dia memakai wujud manusia dalam kepenuhan roh, mengajari kita, memanggil kita, mengajak kita untuk melewati hidup ini dan memenangkannya. Karena kita tidak didesain untuk kalah. Kita didesain untuk menang. Siapa mau kalah di sini? Enggak senang. Kenapa? Karena kita lahir untuk menang. Amin. Dan Yesus melewati semua pencobaan. Dia tahu apa artinya ditolak. Dia tahu apa artinya dikhianati. Dia tahu semua sisi apa menjadi manusia. Bahkan dia tahu apa artinya kematian dan dia memenangkan, dia bangkit. Dan dia menjadi imam besar yang berbelas kasihan. Dan mengerti bagaimana rasanya jadi manusia. Bebek kucing gak disopo, gak mungkin nelongso. Manungso gak disopo iso nelongso, betul ya? Jadi menungso iki angel loh. Katakan amin. Tapi kita sudah terlanjur jadi manusia. Dan kita pilih jadi manusia. Amin. Mari kita melewati hidup ini sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah. Di mana ada portal sorga terbuka yang mengintervensi ketika bumi tidak menghasilkan. Sorga masih bisa dibuka. Membuat kita menang. Membuat orang Israel melewati padang gurun. Tidak kelaparan. Tidak kehausan. Karena sorga terbuka. Mana turun dari sorga. Amin. Ada 5 hal. Yang adalah menjadi kekayaan. Atau hakikat kita. Sebagai anak manusia dan anak Allah. Yang pertama. Tolong ditayangkan. Salah satu yang dia suka. Makanya konteks perintah itu. Tidak selalu itu peraturan. Saya menemukan. Kata kudus. Itu kalau dalam konteks agama. Itu moral. Ojo ngene, ojo ngono. Tetapi kata kudus. Yang saya dapatkan. Kudus langko. Sebab aku kudus. Artinya apa? Aku nih kudus. Aku mengajak engkau jalan sama aku. Aku pingin kue cocok karo aku. Amin. Amin. Kalau ada seorang pemuda atau gadis pacare resikan, ojo kemproh. Ora cocok. Amin. Kuduslah engkau sebab aku kudus.
Dan ketika kita jatuh cinta, ketika kita menerima cinta, dan kita lihat cinta itu sebagai harta, kita nggak ingin kehilangan. Maka saya menguduskan diri supaya saya cocok. Amin. Dan bukan menjadi kebanggaan moral, tapi sebagai rasa tidak ingin kehilangan Tuhan. Yang pertama, ketika kita melewati hidup, jangan sampai kita kehilangan rasa dan cinta. Makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, biarlah setiap orang diberi rasa oleh api, dan setiap korban diberi rasa oleh garam. Dan saya amati ketika satu potong daging, ketika dia dibakar, mengalami api, maka baunya keluar, jadi harum. Ketika garam dihadirkan, maka ketawaran hati itu lewat. Jadi ada rasa. Apa musuh orang jadi tua? Makanya Tuhan itu tidak ingin kita jadi tua secara roh. Kadang-kadang di Alkitab itu ada kode-kode. Imam Eli yang umurnya 98 mati kejungkel karena badannya terlalu gemuk, matanya tidak bisa melihat, dikatakan tua dan sangat tua. Sementara Musa yang umur 120 tahun tidak pernah dikatakan tua. Coba dicek di Alkitab. Artinya Musa tidak mati dalam ketuaan. Bahkan secara eksplisit dikatakan tubuhnya masih, kekuatannya tidak hilang, matanya tidak pudar. Saya tidak bicara secara jasmani karena dianggap nanti seperti, tetapi saya masih percaya, saya percaya itu bukan mustahil. Tapi saya tidak membahas itu. Saya batasi pada ini sebuah tipologi. Bicara apa? Hati. Bicara visi. Bicara rasa. Maksudnya Bapak apa? Musuh ketuaan itu apa? Tawar hati. Kecewa. Kita jangan mikir antikris nanti. Tunggu, prosesnya kita lihat. Hari ini sudah ada virusnya antikristus. Apa? Kedurhakaan, kepalsuan, pengkhianatan, kesulitan. Dan banyak orang menjadi tawar hati. Matius 24 katakan, begitu banyak kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sebagian orang waktu remaja berapi-api rasa jatuh cinta. Tapi melewati hidup dikhianati berkali-kali. Waktu umur 40-50. Jadi orang yang begitu pahit. Tidak ada lagi percaya apa itu cinta. Omong kosong semua. Saya temukan itu ada dan banyak. Tapi biarlah kita menjadi orang yang berapi-api. Apa kamusnya orang muda? Jatuh cinta. Passion, gairah. Jangan kehilangan rasa jatuh cinta. Amin. Amin. Singkat, saya berikan contoh. Ada satu, saya pernah ceritain. Kisah cinta di panti jompo. Ada mbah-mbah, engkong-engkong, mak-mak yang sudah janda dan duda. Mungkin keluarganya gak bisa menangani atau memelihara, saya tidak tahu. Hari ini mulai ada tren panti jompo tetapi yang layak, yang bagus. Yang mungkin 1 bulan bisa 5 juta, 4 juta, tetapi layak. Orang mulai masukkan di situ, bukan karena bukan membuang, tapi justru di situ kumpul mak-mak dan kongkong, seneng ya. Mungkin di rumah malah kesepen. Ya, saya tidak promosi, saya tidak punya bisnis itu, saya tidak punya usaha itu. Tetapi ini kisah panti jompo di Surabaya yang nulis Dahlan Iskan di Jawa Pos berapa tahun yang lalu. Ya, mereka punya kamar sendiri tapi kalau makan bersama. Bayangkan 3 kali makan engkong sama emak ketemu. Satu hari entah dari mana engkong kesetrum kepada salah satu emak. Anda tahu maksud saya?
Dan sejak itu engkau selalu menunggu kapan makan bersama. Karena ketemu mak. Mak yang satu ini. Dan kalau maknya ngomong-ngomong sama engkong lain, singkong ini cemburu. Wah, gitu. Dan yang unik juga, mak itu setelah dicari engkong ini, balik ketemu, wah. Biasanya kalau mandi, setelah mandi pakaian cepet keluar. Sekarang enggak, setelah mandi masih mungkin bermenit-menit di cermin dandan, saudara. Saya ketawa tapi saya tidak mentertawakan mereka. Mereka dapat berkat. Apa berkatnya, Pak? Jatuh cinta. Sekalipun di usia yang tua. Loh, penting yuk. Amin. Saya tidak ngomong jatuh cinta sama pasangan lain loh ya. Tapi biarlah kita jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi. Saya tidak ingin kehilangan ini. Dan ketika orang jatuh cinta, dia tidak bisa tua. Sebab kamusnya jatuh cinta itu kamusnya orang muda. Orang tua tidak punya kamus jatuh cinta. Dan ketika orang tua jatuh cinta, dia jadi muda kembali. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Passion. Dan ketika orang jatuh cinta, dia ingin ketemu. Ketika orang jatuh cinta, dia ingin memberi. Tanpa peraturan, tanpa paksaan. Dia tidak tunggu kaya. Dia tidak tunggu pintar. Dia kepingin beri. Aneh ya. Ketika Tuhan mencintai, nggak ada Gusti Allah, cuma ngomong cinta. Tapi Tuhan kita, dia ngomong cinta, dia memberikan nyawa. Saya ngomong sama anak-anak putri yang masih single, apalagi belum punya pacar. Catat baik-baik. Kalau ada pemuda ngomong sayang-sayang, cinta-cinta, tapi nggak pernah traktir, jangan percaya. Ketika engkau jatuh cinta, engkau ingin memberi. Amin. Ketika engkau jatuh cinta sama Tuhan, engkau ingin memberi. Walaupun engkau belum kaya. Amin. Jangan pernah kehilangan rasa dan cinta. Passion. Tapi yang kedua, compassion. Belas. Siapa orang pertama non-Yahudi setelah Yesus bangkit? Dibaptis. Siapa? Cornelius. Kenapa dia didatangi malaikat? Saya suka statementnya malaikat. Cornelius, sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Permisi, Petrus itu rada rasialis. Yahudi banget. Dia gak pernah percaya orang non-Yahudi dapat anugerah. Kalau gak ditunjukin penglihatan. Sudah masuk ke rumahnya Cornelius, khotbah. Saya pikir belum tentu Rasul Petrus itu mau membaptis Cornelius. Tetapi dia lihat Roh Kudus tercurah sebelum khotbah itu selesai. Apa artinya? Tuhan sudah tidak kanten memenuhi serumahnya Cornelius. Karena orang ini dipenuhi dengan belas kasihan. Apa kesukaan Tuhan? Belas. Saya bisa khotbah di mana-mana. Saya bisa dapat penyingkapan rahasia firman. Tapi kalau saya kehilangan belas kasihan, saya nggak lihat lagi jemaat orang yang saya nggak bisa merasakan hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Saya melakukan permainan kosong. Serius. Roh yang mendasari kenapa orang melayani itu harus gairah akan Tuhan dan belas kasihan kepada jiwa. Amin. Jangan pernah kehilangan rasa dan cinta. Tolong dibantu. Yang kedua, jangan kehilangan. Terus. Next. Jangan pernah kehilangan mimpi. Kita lahir
untuk memilih mimpi. Dan Tuhan suka dengan orang yang menghargai warisan yang Tuhan taruh. Kenapa Tuhan tidak suka dengan Esau? Karena Esau memandang rendah apa yang Tuhan sediakan. Kenapa Tuhan suka dengan Yakub? Walaupun ada hal-hal yang tidak karu-karuan. Bapaknya dibohongi, ya toh? Kakaknya dibohongi. Tapi Tuhan temukan satu poin yang membuat Tuhan suka. Yakub rindu mendapatkan bagian yang Tuhan sediakan. Di Alkitab ditulis waktu Yakub lahir bersama Esau. Esau lahir lebih dulu. Tangannya Yakub itu megang tumitnya Esau. Artinya apa? Aku sing lahir dhisik, ojo awakmu. Dia kepingin jadi yang sulung. Dia kepingin berkat Tuhan. Apa dosanya anak sulung? Dia gak pernah percaya dengan apa yang bapak sediakan. Dia nuduh bapaknya, satu anak kambing kok gak pernah kasih aku. Anda pikir Yakub bergulat dengan Tuhan itu menang? No. Lah Alkitab mengatakan menang. Iya. Karena Tuhan pura-pura kalah. Kenapa? Tuhan suka Yakub berkata, aku gak lepasin kau sampai kau berkati aku. Amin. Amin. Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Itu gairahnya apa? Anak muda. Amin. Amin. Kalau sudah jatuh cinta, pasti rajin berdoa. Tuhan kasih dia buat aku. Katakan amin anak muda. Jangan pernah kehilangan gairah. Jangan pernah kehilangan belas kasihan. Jangan pernah kehilangan mimpi. Tujuan. Kenapa Kaleb umur 85 kekuatannya masih sama? Dia berkata 45 tahun yang lalu. Tuhan berjanji dan aku simpan dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Hari ini kekuatanku masih sama 45 tahun yang lalu. Berikan Hebron itu. Warisan. Bukankah doa Bapa kami? Berikanlah kepadaku makanan, bagian yang kau sediakan buat aku. Amin. Kalau anak pasti dapat bagian. Katakan amin. Setiap suku punya bagian. Setiap kita punya jatah. Karena engkau anak, bukan budak. Amin. Jangan pernah kehilangan mimpi. Esau kehilangan hak sulung. Mencari dengan cucuran air mata. Tidak pernah mendapat. Lewat. Orang Israel menangisi, menyesal, berganti haluan. Sekarang mau masuk. Musa katakan, atau Yosua katakan. Musa katakan, jangan, karena Tuhan tidak menyertai. Kairosnya sudah lewat. Biarlah engkau melihat janji Tuhan, warisan Tuhan, tujuan, mimpinya Tuhan, jatahnya Tuhan buat kita. Sebab ini cinta yang punya mimpi buat kita semua. Tangkap mimpinya Tuhan. Seperti Yusuf menangkap mimpinya Tuhan, dia jadi raja. Sepertinya mustahil, tetapi itu diberikan Tuhan kepada dia. Tokoh-tokoh iman adalah orang-orang yang punya mimpi. Amin. I have a dream, kata Martin Luther King. Sebab orang yang punya tujuan gak pernah jadi orang biasa. Kenapa sebagian orang biasa-biasa? Karena gak punya mimpi. Sebab orang punya tujuan gak pernah jadi orang biasa. Orang biasa gak punya tujuan. Orang biasa hanya cukup makan minum. Kita bukan ambisi, tapi kita dipenuhi dengan visi. Mimpilah untuk anak-anakmu. Saya mengagumi ibu dari hamba Tuhan Pak Stephen Tong bersaudara. Sebab saya amati ada nama Stephen Tong, ada Caleb Tong,
Ada Joseph Tong, ada Solomon Tong. Semuanya hamba Tuhan. Sekalipun Pak Solomon Tong adalah pemusik. Tapi praktis beliau adalah hamba Tuhan. Saya cuma bertanya, sopo orang tuanya? Kok bisa mendidik anak seperti itu? Dan ternyata ibunya adalah single parent. Seperti ibu John Wesley dan Charles Wesley. Itu satu contoh jabatan, posisi. Hanya tanda petik ibu rumah tangga. Tetapi seorang ibu rumah tangga yang punya visi. Jangan pernah jadi orang tua tanpa visi. Katakan amin. Mimpilah untuk anakmu, bawa dalam doa. Apa yang membuat Samuel luar biasa? Tidak lepas dari doa ibunya Hana. Aku persembahkan engkau. Persembahkan anakku. Menjadi milikmu. Pakailah dia seumur hidupnya. Dan Tuhan menerima persembahan itu. Samuel diambil menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ada anak-anak yang menjadi kaya raya pengusaha sukses. Tapi ketika ditelusuri, lahir dari doa seorang ibu atau seorang ayah. Jangan pernah kehilangan mimpi dan tujuan. Yang ketiga, apa harta kita? Kebanggaan kita, Tuhan. Kenapa Yudas menjual Tuhan? Karena dia mencintai Tuhan, tapi dia lebih cinta hartanya. Lebih cinta uang. Biliam bukan nabi palsu. Tapi dia lebih cinta uang daripada Tuhan. Akhirnya dia mati sebagai tukang tenung. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Dan kebenaran tidak selalu manis. Kebenaran itu terkadang pahit. Tapi memerdekakan. Memberi kehidupan. Amin. Kebenaran seringkali rasanya sakitnya di sini. Bagaimana kita harus mengampuni orang yang sudah mengkhianati, sudah menyakiti kita. Itulah kebenaran. Amin. Misalnya ada seorang gadis, ada seorang pemuda yang cinta sama dia, kerjaannya mapan, sarjana, tapi dia nggak percaya Tuhan, bahkan membenci Yesus. Tapi dia cinta sama si gadis ini, dan si gadis ini cinta sama Tuhan Yesus. Maka dalam satu titik, ketika pemuda ini datang ke rumahnya, wakuncar, dia harus berkata, Kak, Ko, Mas, hubungan kita sampai di sini. Loh, saya salah apa? Enggak ada yang salah. Bukankah kita saling mencintai? Iya. Saya berpesan sama pemudi-pemudi, kalau engkau ketemu orang, sekalipun cinta sama engkau, tapi benci sama Yesus yang di dalam engkau, jangan pernah melangkah bersama dia. Sebab satu hari, bencinya dia kepada Yesus yang di dalam engkau melampaui cintanya dia kepadamu. Halo? Halo? Dan ketika si gadis dengan tegar, hubungan kita sampai di sini, aku minta engkau pulang. Loh, apa salahku? Enggak ada yang salah. Udah sampai sini pulang. Enggak, aku enggak mau putus. Sudah, pokoknya putus sampai sini. Pulang. Dengan tegar. Akhirnya pemuda itu dengan terpaksa pulang. Setelah pemuda itu, ini cuma imajinasi saya. Pulang, larilah gadis ini ke kamarnya. Langsung nangis. Sakitnya di sini. Tapi itulah kebenaran. Amin. Belilah kebenaran. Jangan menjualnya. Aplikasinya bisa macam-macam. Einstein berkata,
biarlah mengejar menjadi orang manusia yang punya nilai lebih dari sukses. Tidak salah ingin sukses, tapi jangan berhalakan sukses. Penilaian terakhir bukan sukses. Atau sukses yang sejati itu apa? Mother Teresa berkata, Tuhan tidak panggil saya untuk sukses, tapi untuk setia. Salomo adalah contoh orang yang sangat sukses. Dialah gabungan orang pandai pinter sedunia, orang kaya sedunia, dan pendeta paling hebat sedunia. Tapi dia kehilangan yang lebih berharga dari seluruh suksesnya adalah hadirat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Karena dia sudah menjual kebenaran itu. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nilai? Be a man of value. Apa masalah Indonesia? Kita sangat getol beragama, tapi kita krisis dalam nilai-nilai keadilan, kesetiaan, belas kasihan, kejujuran. Semua pejabat beribadah, rame-rame menunjukkan ibadahnya. Kalau ada hari raya agama apapun. Tapi berapa pejabat yang dalam hidupnya sungguh-sungguh berintegritas, sungguh-sungguh orientasinya untuk rakyat? Tidak semua. Be a man of value. Tidak mudah, tapi biarlah engkau lihat ini harta. Cintailah kebenaran lebih dari sukses. Yang keempat, ini, apa harta kita? Kekayaan yang Tuhan taruh, hadiratnya. Apa yang membedakan Saul dengan Daud? Saul melihat posisi sebagai harta yang paling mulia. Dan di mana harta itu dia kejar. Ini akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Kenapa Daud rela memberikan kerajaannya, menyerahkan kerajaannya waktu Absalom masuk ke ibu kota? Dia tahu dia punya salah dan dia sudah siap menerima untuk kerajaannya hilang. Tapi doanya satu hal yang dia bilang, jangan pernah ambil hadiratmu, hubungannya, kehadiran Tuhan dalam hidupnya lebih daripada posisinya. Amin. Amin. Ketika engkau melihat hadirat Tuhan hadir, Tuhan akan beri kau keteguhan hati melewati kesulitan ini, membuat engkau tidak tawar hati. Hadiratnya, cintanya, mimpinya itu akan membuat engkau berbeda. Katakan amin. Bagaimana engkau melihat hadirat Tuhan? Apakah itu hanya sekedar bagian dari ibadah kebaktian waktu di gereja, atau engkau melihat itu sebagai harta? Ya. Kalau ada dua remaja anak muda pacaran, satunya WA nggak dijawab atau belum terjawab sampai 1 hari, stres yang ngirim WA, betul ya? Halo? Yang kamu kok gak jawab WA aku, telepon apalagi gak diangkat, udah gelempengan. Karena pacarnya harta. Karena sapaannya itu arti hidupnya. Amin. Amin. Kita doa bukan hanya sekedar minta. Kita doa karena kita kepingin Tuhan. Tetapi ketika Tuhan hadir, dia gak hadir dengan tangan kosong. Amin.
Amin. Dia menyediakan, dia punya semua. Dan kehadirannya merubah yang pahit jadi manis. Merubah padang gurun menjadi mata air. Merubah hidup yang mandul menjadi berbuah. Membuat kita jadi berbeda. Bukan karena kita, karena dia ada, dia hadir. Dan ketika penyertaan Tuhan itu wujudnya hadir dalam hidupmu, engkau tidak pernah jadi orang biasa. Amin. Yusuf dijadikan budak di Mesir. Dia nggak punya aset, KTP nggak punya, network nggak punya, status nggak punya, tetapi dia punya satu hal: Tuhan menyertai dia. Ketika Daud hanyalah seorang penggembala kambing domba, dan Saul mempercayai satu kompi. Ketika dia diurapi oleh Samuel, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki Saul. Bukan soal harta, bukan soal posisi, penyertaan Tuhan. Dan Saul tahu karena dia pernah mengalami dan dia kehilangan. Makanya Saul jadi iri dengan Daud. Dan Saul berusaha membunuh Daud, menombak Daud 2 kali, dan itu tidak berhasil. Dan Saul berkata, Saul melihat Tuhan menyertai. Ketika Abimelek dan Pikot, panglima perangnya, mendatangi Ishak, dan sebelumnya Ishak itu sudah punya mata air direbut di Esek, di mana yang terakhir di mana? Rehobot. Dan tetapi Ishak selalu menemukan mata air yang baru. Dikerjain, digeser, tapi orang ini nggak hancur. Satu hari Abimelek raja menemui Ishak, dan Ishak bertapa, kenapa Anda mau menemui saya? Wong Anda itu nggak suka sama saya. Anda menyakiti, Anda mencoba menghancurkan saya. Kok hari ini engkau datang? No, aku mau berdamai dengan engkau. Oke, silakan Daud masuk. Gitu, kira-kira gitu. Kenapa Bapak mau berdamai dengan aku, dengan saya? Karena aku melihat Tuhan menyertaimu. Aku kerjain engkau, aku coba hancurkan engkau, tapi engkau nggak pernah jatuh. Bahkan engkau terus maju. Amin. Apa harta yang terindah? Hadiratnya. Apa yang hilang dalam hidup Salomo? Hadiratnya. Hadiratnya membuat engkau, Anda dan saya berbeda. Musa dalam kitab King James berkata, kalau hadiratmu tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi. Tuhan berkata, hadiratku akan menyertaimu, dan aku akan memberikan kau apa? Rest, damai sejahtera, rasa tenang, keberanian, kekuatan di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah goncangan yang harus kita lewati. Kita tidak jalan sebagai manusia biasa, tetapi kita berjalan sebagai manusia dan anak Allah di dalam satu kesatuan. Ada intervensi sorga, ada kekuatan sorga, ada penyertaan sorga, ada penyediaan sorga dalam hidup Anda dan saya. Katakan amin. Kekristenan bukan agama, bukan peraturan, sebuah hubungan dengan satu pribadi. Sedikit saya buka, kenapa dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya menemukan sebuah keindahan. Tuhan yang ingin hadir. Tuhan yang bukan cuma ada, tetapi Tuhan yang menjadi ada. Tuhan yang bukan cuma mengasihi, Tuhan yang dia rindu wujud kasihnya nyata, ada, hadir dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Namanya Yud-He-Wah-He, aku ada. Artinya ketika engkau percaya kepada pribadi itu, sosok itu, engkau gak ketemu doktrin semata, engkau gak ketemu sebuah konsep, engkau gak ketemu sebuah peraturan semata, engkau ketemu kehadirannya. Amin. Yang kelima, janganlah kita kehilangan diri kita di dalam Tuhan.
Adam kehilangan dirinya, bukan kehilangan agama, kehilangan jubahnya. Anak bungsu, ketika dia pulang, dia nggak hanya butuh pengampunan, sebab masalah dia bukan hanya pelanggaran, masalahnya dia kerusakan di dalam dirinya. Jubahnya kotor, jubahnya najis. Bapak mengampuni, tapi setelah itu melepas jubah yang kotor, memberi jubah yang baru. Anda dan saya tidak hanya diampuni, Anda dijadikan ciptaan baru. Amin. Sebab jubah adalah titik masuk. Anda diberi sepatu yang memampukan Anda jalan di jalan-jalan sekalipun lembah dan bukit. Dan tongkat gada, penyertaan Tuhan. Engkau menyertai aku, tongkat dan gadamu. Kekuatannya, kuasanya akan Anda lihat. Kuasa apa Pak? 3 kuasa. Kuasa kemakmuran, kuasa perlindungan, kesehatan, kesembuhan. Kuasa perlindungan melawan pedang, kelaparan, sampar. Lihat, orang Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, Pesah, luput dari pedang. Yang lain mati, anak sulung Israel tidak mati. Perlindungan. Yang kedua, malam itu orang Israel berhenti jadi orang miskin. Selama 400 tahun diperbudak. Malam itu dia ambil emasnya orang Mesir. Amin. Amin. Power to get well. Injil bukan untuk kekayaan, beritanya. Tetapi dalam kerajaan sorga, engkau akan memperoleh kekuatan untuk memperoleh kemakmuran. Yang ketiga, di Mara, air yang pahit. Musa berseru. Apa yang terjadi? Air yang pahit jadi manis. Saya minta tim musik, Bu Esther dan tim bisa maju ke depan. Saya minta satu lagu sebelum terakhir. Dalam api pun aku menyembahmu. Ketika engkau menyembah, engkau mengundang kehadirannya. Engkau membawa korban, dia hadir. Dimensi kerajaan sorga, kasihnya kau akan rasakan. Rasa dan cinta. Kuasanya, kuasa kemakmuran, kuasa kesembuhan, kuasa perlindungan akan kau alami. Kebenarannya akan memberi kau menjadi manusia yang punya nilai-nilai kerajaan sorga. Kebenarannya. Dan Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan jadi orang biasa. Orang biasa gak punya mimpi. Orang biasa tidak pernah berjalan sama Tuhan. Atau sebaliknya, orang yang berjalan bersama Tuhan tidak pernah jadi orang biasa. Amin. Haleluya. Bagaimana dia hadir? Salah satu, dia butuh pijaan. Kenapa Cornelius didatangi? Dan saya suka sedekahmu. Ketika orang berbelas kasihan, Tuhan menemukan tempat landing. Karena Tuhan suka dengan belas kasihan. Ketika saya suka dengan kata-kata api memakan habis. Ketika dia menemukan persembahan dalam hidup seseorang. Dan dia berkenan, dia akan makan. Dan untuk makan dia hadir. Ketika engkau makan sama Tuhan, Tuhan ada di rumahmu. Ketika Tuhan ada bersamamu, engkau akan lihat, bukan saya, lihat keadaan akan jadi beda. Amin. Sekian ratus kali Tuhan berkata apa? Jangan takut. Bukan karena kita hebat, karena Dia ada, hadir dalam hidup kita. Baik melewati bukit maupun lembah. Amin. Mari kita bangkit berdiri.